Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah artikel dari Dr. Muhammad Al-Fatih Suryadilaga SAG MAG dengan judul Hadis Musalsal dari Murid Syekh Muhammad Husni Tamrin. Akan tetapi, sebelum melangkah lebih jauh untuk membahas atau mempresentasikan artikel ini, alangkah baiknya kita melihat sekilas profil dari penulis, dan saya akan memperkenalkan diri saya di sini. Ini profil singkat penulis artikel. Nama beliau adalah Dr. Muhammad Al-Fatih Suryadilaga SAG MAG. Beliau profesinya adalah sebagai dosen jurusan tafsir hadis dan dosen pasca sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Beliau menjabat sebagai Wakil Dekan Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Alamat beliau berada di sekitar RT 05 RW 44 Maguwo Harjo, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Jika teman-teman ingin membaca dan melihat artikel beliau, ada di blog pribadi beliau, yaitu Suryadilaga S Blog. Atau jika teman-teman ingin berteman dengan beliau di Facebook, bisa menambahkan beliau dengan nama Muhammad Al-Fatih Suryadilaga. Atau ketika teman-teman ingin mengikuti Twitter beliau, bisa di @asuryadilaga. Atau ketika teman-teman ingin melihat aktivitas beliau di Instagram, bisa di follow Instagramnya di @alfatihsuryadilaga. Sekarang profil singkat saya. Nama saya Abdurrahman. Saya sarjana tafsir hadis atau ilmu Al-Quran dan tafsir STAIN Kudus. Dan sekarang saya menjadi mahasiswa pasca sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, konsentrasi kajian Timur Tengah. Alamat saya berada di Desa Randon, RT 01 RW 02, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus. Jika teman-teman ingin berteman dengan saya di Facebook, bisa menambahkan, tinggal menulis Mas Abdurrahman. Atau jika ingin mengikuti Twitter saya, bisa di @masrahman. Atau ketika teman-teman ingin melihat aktivitas saya di Instagram, bisa di follow Instagram saya di @mas_rahman. Adapun link artikel ini, blog dari penulis, Facebook dari penulis, Twitter dari penulis, Instagram dari penulis, saya cantumkan di dalam deskripsi. Dan untuk link Facebook, link Twitter, dan link Instagram saya juga saya cantumkan di deskripsi. Di dalam kajian ilmu hadis, dikenal beragam istilah hadis. Salah satunya adalah hadis musalsal. Istilah ini terkait erat dengan pola transmisi hadis yang terus terjadi hingga sekarang, walaupun era pembukuan hadis telah berlangsung lama, yakni sejak abad ke-4 sampai ke-5 Hijriah. Dengan demikian, pola periwayatan hadis tidak berhenti meskipun terdapat fenomena global pada masa lampau akan pembukuan hadis. Pola hadis tersebut masih sering dijumpai di negara selain Indonesia, terutama Arab Saudi, Mesir, Pakistan, India, dan lainnya. Hal ini juga tidak mengurangi akan adanya tradisi ini di Indonesia, atau pola transmisi hadis seperti ini masih mentradisi hingga sekarang, khususnya dalam periwayatan hadis. Apa itu hadis musalsal? Hadis musalsal, istilah hadis ini berasal dari bahasa Arab yang berarti berantai atau bertali menali. Dikatakan demikian karena periwayatan tersebut saling berantai satu guru ke guru yang lain dalam hal perjumpaannya untuk mendapatkan hadis. Dalam judul artikel diterang bahwa
di judul artikel adalah hadis musalsal dari murid Syekh Muhammad Husni Tamrin. Dan siapa murid Syekh Muhammad Husni Tamrin tersebut? Yaitu Abdul Jalil atau kerap disapa Gus Jalil. Beliau adalah dosen muda UIN Sunan Kalijaga. Beliau juga hafal Al-Quran, fasih berbahasa Arab, menguasai ilmu qiraat, dan pengkaji di Lembaga Studi Quran dan Hadis UIN Sunan Kalijaga. Pendidikan Gus Jalil yaitu di Halaqah Tahfidz Al-Quran Masjid Al-Ashraf Mekah KSA. Kedua adalah Madrasah Al-Surur li Tahfidz Al-Quran wa Al-Ta'lim Al-Qiraat Makkah KSA. Salah satu karya Abdul Jalil yang dimuat di jurnal internasional yaitu Journal of Quranic Studies Februari 2013 volume ke-15 nomor 1, yaitu di Pusat Studi Islam Universitas London. Naskah tersebut berjudul Zahirah Al-Ibdal fi Qiraat Abdullah bin Mas'ud wa Qimatuha At-Tafsiriyah. Nah, ini sekilas yang ada di artikel ini terkait biografi singkat atau profil singkat Gus Jalil. Abdul Jalil mengenal hadis musalsal pertama kali dari gurunya yang sekaligus teman ayahnya, yaitu Syekh Muhammad Husni Tamrin. Hal ini diperkuat dengan pengakuan secara pribadi atas beragam syahadah ijazah al-amah dari beberapa masyayikh dari Haramain maupun di Indonesia. Di antara guru-gurunya tersebut ada yang kelahiran Rohingya Burma seperti Al-Mahfudlah Syekh Abdul Subhan Nur Ad-Din Wais. Nah, jadi Abdul Jalil ini mengenal pertama hadis musalsal itu dari Syekh Muhammad Husni Tamrin. Nah, dan siapa saja guru dari Gus Jalil ini? Nah, guru dari Abdul Jalil ini dalam artikel disebutkan ada 9 guru, yaitu 1 Kiai Shodiq Suhaimi, 2 Kiai Masuri Abdul Mughni, 3 Kiai Ali Asy'ari Al-Hafidz, dan keempat Kiai Aminuddin Al-Hafidz. Ya, ini 4 guru ini dari Brebes. Nah, dan yang kelima adalah Kiai Najib Abdul Qadir Munawir, 6 adalah Kiai Zainal Abidin Munawir, yaitu yang guru kelima dan keenam ini dari Krapia, Yogyakarta. Dan yang ketujuh adalah Kiai Abdul Razak, ini mertuanya sendiri. Yang kedelapan adalah Syekh Abdul Subhan Nur Ad-Din Wais, ya, ini yang dari Rohingya. Yang kesembilan adalah Syekh Muhammad Husni Tamrin. Nah, yang mengajarkan atau yang memberikan hadis musalsal kepada Abdul Jalil ini adalah guru yang dari Syekh Muhammad Husni Tamrin. Siapa Syekh Muhammad Husni Tamrin? Itu beliau dilahirkan di Kalimantan hari Sabtu 13 Sya'ban 1362 Hijriah atau bertepatan tanggal 14 Agustus 1943 Miladiah. Nama lengkap beliau adalah Kiai Haji Muhammad Husni Tamrin bin Jafri bin Toha bin Abdul Rasul Al-Banjari Al-Makki Al-Dari Al-Azhari. Beliau ini terkenal dengan sebutan Guru Misfalah karena beliau tinggal di daerah sekitar Misfalah Makkah Al-Mukarramah. Sejak umur 4 tahun ia sudah merantau mencari ilmu di Makkah dan kembali ke tanah air tahun 2008 sampai meninggal dunia tahun 2014. Dengan demikian, dalam rentang kehidupannya selama 70 tahun hanya 8 bulan hanya 8 tahun beliau di Indonesia. Waktu yang panjang dalam kehidupan Syekh Muhammad Husni Tamrin digunakan untuk menuntut ilmu pengetahuan. Selama 30 tahun beliau mengabdikan diri mencari ilmu hadis kepada Syekh Yasin Al-Fadani. Namun pendidikan yang dilakukan Tamrin muda adalah di sekolah madrasah. Selepas menyelesaikan studinya kembali ke Arab Saudi dan menjalankan tugasnya sebagai guru dan pengajar serta mengabdi sebagai sekretaris Syekh Yasin Al-Fadani
seorang ahli hadis Indonesia yang mukim di Makkah yang terkenal dengan julukan Musnid ad-Dunya. Dengan demikian, sosok guru Tamrin ini juga mewarisi tradisi yang dilakukan oleh gurunya dalam hal meriwayatkan hadis. Ini profil singkat Syekh Muhammad Husin Tamrin dalam artikel ini. Abdul Jalil, ini kembali lagi ke Gus Jalil. Gus Jalil mentradisikan pemberian ijazah sebagaimana yang sering dilakukan oleh guru-gurunya. Jadi seperti Syekh Husin Tamrin tadi, dari gurunya mengijazahkan hadis. Salah satunya dilakukan pada saat khataman pembacaan kitab hadis yang belum lama dilakukan di Lembaga Studi Quran dan Hadis atau LSPH, sebuah lembaga yang konsen atas kajian Al-Quran dan Hadis di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Kitab yang selesai dibaca adalah kitab hadis karya abad ke-5 Hijriah yang berjudul Juz'un fi Ulumul Hadis fi Bayani Al-Muttasil wal Mursal wal Mauquf wal Munqati al-Adani. Setelah khatam membacakan kitab tersebut, Abdul Jalil mengijazahkan sebuah hadis musalsal yang berasal dari ulama Indonesia dan mukim lama di KSA. Terus hadis musalsal apa yang diijazahkan oleh Gus Jalil? Nah, apa hadis musalsal yang diijazahkan Abdul Jalil dari Syekh Muhammad Husin Tamrin? Yaitu hadis musalsal tentang bacaan ayat kursi yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib. Hadis tersebut diterima oleh Syekh Tamrin lewat Syekh Yasin Al-Fadani dan Syekh Umar Hamdan. Dalam hadis tersebut dijelaskan tentang bacaan ayat kursi sebelum tidur. Hadis selengkapnya dapat dilihat dalam karya Syekh Yasin Al-Fadani Al-Ujalah fi Ahadits Al-Musalsalah, terbitan Darul Basyair Syria, Damaskus tahun 1980, khususnya halaman 24 bagian ke-14. Isi matan hadis tersebut adalah tentang keutamaan bacaan ayat kursi, yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 255. Jika dibaca sebelum tidur, maka Allah akan menjaga manusia dari setan. Ini di dalam Sahih Bukhari, kitab Fadailul Quran, bab Fadilah Surat Al-Baqarah nomor 5010. Dengan demikian, maka perbuatan melakukan pembacaan ini adalah bagian dari sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi ini bisa dilihat sekilas i'tibar sanad hadis musalsal tentang ayat kursi yang ada dalam artikel ini. Jadi hadis tersebut, Gus Jalil mendapat hadis tersebut lewat Syekh Muhammad Husin Tamrin, dan Syekh Muhammad Husin Tamrin mendapat hadis tersebut lewat Syekh Yasin Al-Fadani dan Syekh Umar Hamdan. Nah, Syekh Yasin Al-Fadani dan Syekh Umar Hamdan mendapatkan hadis musalsal ini tentang ayat kursi lewat guru-gurunya. Jadi masih banyak guru-guru sampai dengan Imam Bukhari. Nah, Imam Bukhari baru lewat Sayyidina Ali Ibn Abi Thalib dan sampailah ke Nabi Muhammad SAW. Ini bisa dilihat sekilas i'tibar sanad hadis musalsal tentang ayat kursi yang ada di dalam artikel ini. Terima kasih. Itulah presentasi dari saya. Like dan share video ini jika bermanfaat bagi teman-teman semua. Dari saya, apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam presentasi, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.